Saudara, logika budak dosa, orang-orang yang masih menjadi budak dosa, dengan logika orang yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu berbeda, saudara. Jadi konsep berpikir, logiknya orang-orang yang masih dibudak, ya, yang masih berada dalam budak dosa itu berbeda 100% dengan logik dari orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya, Uncle Mandil, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Uncle Mandil ini konsep berpikirnya, logik berpikirnya tidak sama dengan orang-orang yang belum atau yang masih di bawah budak dosa. Artinya belum di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau orang-orang budak dosa berkata tidak masuk akal, ya itu tidak masuk akal bagi orang-orang yang berdosa di bawah budak dosa. Artinya masih menjadi budak mereka. Tetapi saya, konsep berpikir saya sebagai orang yang percaya dimerdekakan dalam Yesus Kristus, itu berbeda sekali. Berbeda. Jadi saudara-saudaraku Kristen, dimanapun kalian berada, ingat baik-baik. Jangan terpengaruh dengan logik konsep berpikir dari budak-budak dosa. Jangan terpengaruh. Ya, kita harus berpikir punya logik yang telah diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Imanmu yang membantu, yang menolong engkau berpikir ilahi. Kita akan buka dalam Roma pasal 12 ayat pertama dan yang kedua. Apa yang dituliskan mengenai logik ilahi. Artinya logik orang-orang yang percaya yang telah dimerdekakan dalam Yesus Kristus. Yuk kita buka dalam Roma. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saya akan bacakan saudara dari sini. Pelan-pelan kita bacakan. Roma pasal 12 ayat pertama. Saya akan bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di sini ada kata yang kudus, yang berkenan, berkenan kepada siapa? Yang berkenan kepada Allah. Kata yang berkenan dalam teks Yunaninya itu menggunakan kata logiken, yang berasal dari kata logos. Arti dari logiken ini adalah alasan, ya, masuk akal. Secara apa? Secara ilahi. Artinya masuk akal yang telah diperbaharui oleh iman. Iman kepada Allah Esa. Allah yang Esa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yang telah menjadi dasar iman hidup kita. Inilah konsep logik berpikir kita di dalam Kristus Yesus. Jadi konsep berpikir atau logiken ilahi, orang-orang yang telah merdeka dalam Yesus Kristus, yang dimerdekakan oleh Yesus Kristus, yang punya iman dalam Yesus Kristus, itu logiknya berbeda dengan manusia budak dosa. Saudara, kalau manusia budak dosa berkata bahwa tidak masuk akal, ya itu tidak masuk akal menurut ukuran budak-budak dosa. Ya, tapi kita orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, oleh darahnya, kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Darah Kristus Yesus. Ini tidak masuk akal bagi logik hamba-hamba dosa, budak dosa. Tapi bagi kita orang yang telah dimerdekakan dalam Yesus Kristus, wow, inilah yang menjadi konsep berpikir kita secara ilahi.
Saudara, jangan terpengaruh dengan omong-omong dari orang-orang yang masih menjadi budak dosa. Jangan terpengaruh. Orang percaya dalam Yesus Kristus berpatokan kepada firman Allah dan konsep berpikirnya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan ingat, yang berkenan. Kepada siapa? Kepada Allah. Itu adalah ibadahmu. Itu adalah pelayananmu yang sejati, ya. Yang sejati di mana? Di hadapan Allah. Jadi jangan lagi kita berpikir, kita mengikuti konsep berpikir logiknya manusia-manusia budak dosa. Jangan. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 12 ayat 1. Ya, yang berkenan dalam teks Yunaninya dituliskan logiken, yang berasal dari kata logos, ya, yang logik secara akal ilahi. Kita, orang yang telah punya iman dalam Yesus Kristus, inilah yang memperbaharui hidup kita, pikiran kita. Seperti yang dikatakan di ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budimu ini dalam bahasa teks Yunaninya adalah nous. Nous ini artinya berpikir, alasan, masuk akal. Jadi kata pembaharuan budi adalah pikiranmu sudah diubahkan oleh karena iman yang menjadi dasar tadi, yaitu Yesus Kristus. Kemudian akal pikiranmu masuk akal ini secara ilahi, yaitu yang telah menjadi dasar kita, yaitu iman dalam Yesus Kristus. Kemudian alasan yang secara logik tadi itu adalah alasan menurut pandangan ilahi atau iman dalam Yesus Kristus. Jadi konsep berpikir kita, pembaharuan budi ini terjadi pada orang-orang yang punya iman di dalam Yesus Kristus. Ini yang dimaksudkan, apa yang berkenan di hadapan Allah, apa yang berkenan bagi Allah. Logik manusia berdosa yang masih di bawah budak dosa, mereka berpikir bahwa salib itu adalah kebodohan. Ini adalah konsep berpikir manusia berdosa yang masih diperbudak, yang masih memperbudakkan dirinya di bawah dosa. Tetapi kita memandang bahwa salib di mana Kristus telah menggenapi segalanya itu adalah kemuliaan. Makanya di dalam tulisan Rasul Paulus, ya, bahwa upah dosa adalah maut. Semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan Yesus Kristus mengembalikan kemuliaan yang ada pada manusia di awal, yaitu dengan menyerahkan nyawanya bagi Bapa sebagai tebusan bagi kita, banyak orang yang percaya. Makanya dikatakan salib itu adalah kemuliaan. Ini adalah logik manusia ilahi, kita yang telah punya iman di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan terpengaruh lagi dengan mereka yang berkata enggak masuk akal. Ya, enggak masuk akal bagi engkau yang masih diperbudak dosa, yang belum dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita, orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, telah dimerdekakan dan pembaharuan budi kita oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Tetap semangat saudaraku Kristen dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk engkau belajar terus. Buka hatimu, belajar firman Tuhan. Ya, baik-baik benar-benar engkau belajar firman Tuhan. Tidak perlu mendengarkan dari budak-budak dosa. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu.